Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan masih tentang unit Scania. Untuk kali ini kita akan membahas air system yang ada di Scania ya. Jadi di Scania itu banyak sekali komponen atau function yang disuplai oleh udara. Contohnya adalah untuk parking brake, itu nanti buat rilis parking brake juga disuplai oleh udara. Terus selanjutnya untuk brake juga akan disuplai oleh udara biar unitnya atau braking sistemnya itu berfungsi ya. Terus selanjutnya contoh yang lain adalah untuk opticruise. Jadi untuk mengaktifkan kontrol opticruise-nya atau kontrol gearbox-nya ini biar gearbox-nya itu bisa berpindah gearnya atau speed-nya, speed 1, 2, 3 ataupun yang lain, kontrolnya itu menggunakan opticruise itu perlu suplai angin ya. Jadi angin itu disuplai ke opticruise untuk menggerakkan nanti gearbox-nya. Selanjutnya differential lock ya. Jadi untuk suplai anginnya ini untuk mensuplai differential lock dan juga untuk mensuplai traction control ya. Jadi nanti ada traction control, ada differential lock juga akan disuplai anginnya oleh sistem APS ini. Jadi kalau di Scania itu untuk mengontrol sistem angin yang mau masuk ke dalam sistem itu nanti diatur oleh yang namanya APS ya. APS itu kepanjangan dari Air Processing System. Jadi pemrosesan air agar airnya itu ke sistem sesuai dengan kebutuhan. Karena nanti di sistem itu pressure yang menuju ke sistem yang berbeda itu nanti juga pressure-nya akan berbeda-beda. Ini contohnya APS 2 ya. Ini APS 2 ini contohnya itu di PGRS atau di XT itu menggunakan APS 2 ya. Jadi versi sebelumnya itu APS 1, ini sudah yang terbaru yaitu APS 2. Nanti APS 2 ini sebenarnya nanti APS ini disuplai anginnya itu dari kompresor. Kalau kita lihat diagramnya ini, untuk aliran anginnya itu suplainya dari kompresor ya. Kalau kita lihat ini dari kompresor, kompresor itu nanti akan masuk ke cooling coil, yaitu cooling coil ini nanti didinginkan oleh angin ya. Jadi angin itu akan menghembus cooling coil, nanti temperaturnya udara yang lewat sini akan turun ya. Terus udara tersebut akan dimasukkan menuju ke APS ya. Nah di APS ini nanti akan diproses, baru nanti akan mensuplai ke masing-masing kebutuhan yang ada di sistem Scania. Contohnya ini kebutuhan di sistem Scania di brake ya. Jadi nanti outputnya salah satunya adalah ke tangki brake. Tangki brake nanti akan mensuplai itu ke brake sistemnya. Jadi kalau brake sistemnya ini diaktifkan, baru dia akan mengaktifkan brake chamber, baru dia ngebrake. Nah ini salah satu contoh diagram fungsi dari APS, salah satunya untuk suplai di brake ya. Sedangkan untuk APS itu selain untuk brake system, itu juga yang kalau kita lihat di sini nanti tangkinya yang disuplai itu yang pertama adalah di brake ya. Brake-nya itu ada dua, yaitu rear circuit sama front circuit. Ini rear circuit, front circuit itu juga disuplai oleh APS ya. Terus selanjutnya itu ada aksesoris ya, aksesoris. Terus selanjutnya ada suspension tank. Ini kalau suspensinya itu dia menggunakan angin ya, ini akan ada. Tapi kalau nggak ada ya ini akan diblok gitu ya. Terus selanjutnya ada di powertrain. Powertrain ini ya contohnya untuk suplai ke powertrain untuk mengaktifkan
optic cruise-nya ya. Jadi optic cruise-nya itu diaktifkan oleh angin juga itu. Nah, ini merupakan salah contoh-contoh ya output dari APS. Terus di APS itu ada komponen namanya desikan container ya. Yang ini itu namanya desikan container. Di dalam itu nanti ada silika-silika gel ya. Jadi ini digunakan untuk menyerap uap air ya, atau menyerap air. Jadi ketika udara yang mau masuk ke sistem itu jenuh atau uap airnya tinggi atau airnya tinggi, maka airnya itu akan diserap oleh desikan kontainer. Selain itu di desikan kontainer ini juga ada filternya ya. Udara yang masuk juga difilter. Jadi kalau ada kotoran nanti difilter di desikan kontainer. Selanjutnya di APS itu juga ada komponen namanya regeneration valve ya. Jadi regeneration valve ini kalau kita lihat letaknya ada di bawah ini ya, di bawah ini. Kalau secara diagram itu yang dua komponen ini yaitu 4 sama 5 itu adalah regeneration valve. Regeneration valve ini nanti terdiri dari silencer. Silencer ini untuk meredam suara angin. Jadi ketika anginnya keluar dari regeneration valve, anginnya tidak terlalu kencang suaranya, makanya ada silencer. Terus nanti ada venting valve. Venting valve ini nanti komponen ini yang akan mengatur regenerationnya aktif atau tidak itu dari valve venting valve. Ventilating valve atau ventilating valve ini ya. Nah, regeneration valve ini fungsinya itu untuk ini ya, membuang angin yang ada di sistem. Sebenarnya bukan membuang angin ya. Jadi untuk mengalirkan balik yang dari sistem ini, sistem regeneration ini bakal mengalir kebalikannya ke sini. Harapannya dengan regeneration ini filternya tadi ketika ada uap air, ada kotoran itu nanti akan terbuang ke udara bebas karena ini alirannya dibalik. Jadi kalau aliran normalnya itu dari kiri ke kanan ya. Terus kotoran akan nempel di sisi sini, terus nanti kalau regeneration aktif akan mengalir dari sini ya, dari kanan menuju ke kiri, membawa kotoran uap air yang ada di desikan kontainer. Terus selanjutnya di sini juga ada safety valve. Safety valve-nya ada di sebelah sini ya. Ini safety valve. Nah, safety valve ini fungsinya sebagai pengaman ketika sistemnya ini berjalan tidak normal, pressure-nya naik terus, maka safety valve ini akan membuka. Jadi safety valve ini untuk menjaga, mengamankan sistem ketika sistemnya tidak normal ya. Jadi safety valve-nya akan membuka, tetap aman. Terus selanjutnya kalau kita lihat di controller, ini control unit ini adalah controller ya. Di controller ini kalau kita lihat ya, kalau kita buka nanti di controllernya ini nanti akan ada komponen. Yang pertama adalah yang warna merah ini adalah pressure sensor ya. Jadi di sini ada 4 pressure sensor. Ya, ini fungsinya untuk mendeteksi atau untuk mengetahui pressure yang ada di sistem APS ya, atau sistem udaranya, pressure-nya berapa. Terus nanti yang kuning ini adalah solenoid valve. Ya, solenoid valve ini terdiri dari 2, yaitu compression relief, ini untuk menonaktifkan kompresor biar tidak mensuplai ketika ini aktif, sama regeneration. Kalau regeneration ini ya untuk mengaktifkan aliran balik dari regeneration menuju ke udara bebas ya tadi. Selanjutnya kalau kita lihat di APS juga ada namanya protection valve ya. Ini protection valve, ini letaknya ada di bawah sini. Ini namanya adalah protection valve. Protection valve ini sebenarnya fungsinya, salah satu fungsinya adalah sebagai pengaman ketika salah satu sistem itu bocor, maka sistem lain
itu tidak terpengaruh. Jadi ketika sistem itu bocor, maka dia akan di stop, suplainya akan di stop, sehingga sistem yang lain itu pressure-nya akan tetap aman, tidak bocor keluar ke yang sistemnya bocor tadi. Jadi akan lebih aman. Contohnya kayak gini, kalau rear circuit ini hose-nya ini putus, maka anginnya bakal keluar ke 21. Kalau nggak ada protection valve, maka anginnya akan keluar semua di 21, sehingga angin semua di ABS ini akan ngedrop ya, sehingga yang lain seperti front circuit, air suspension, powertrain, aksesoris, parking brake itu akan ngedrop semua ya, karena dibuang ke udara bebas. Tapi karena ada protection valve, ketika di sini bocor, maka protection valve di rear circuit ini akan tertutup ya, tertutup, sehingga tidak ada angin yang keluar menuju ke yang pecah tadi, hose yang bocor tadi. Sehingga ketika di sini tertutup, maka angin yang di tempat lain atau sistem lain itu masih aman ya, pressure-nya masih bisa tinggi atau terjaga. Selain itu ada pressure regulator valve. Pressure regulator valve itu ada di atas ini ya. Nah, demikian untuk beberapa komponen-komponen ya, fungsi-fungsi komponen dari APS. Nah, nanti kedepannya kita akan mencoba membahas APS, cara kerjanya ya. Jadi cara kerja lebih detail akan kita bahas.